Video ini disponsori oleh Dunkin Donut. Saya akan minum. Kalau saya sih sukanya yang rasa ini, yang rasa cappuccino. Biasanya saya pilih yang medium kayak gitu. Dan donatnya. Karena saya suka rasa coklat, saya ambil yang coklat. Karena minuman ini sama makanan ini cukup praktis ya. Ini lebih simple bawa ke proyek. Oke, selamat makan siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami, channel orang-orang lapangan, channel konstruksi dan channel properti. Nah, hari ini kita akan bercerita ataupun membahas tentang apa sih sebenarnya yang menjadi kekurangan dan kelebihan daripada bata ringan sama bata merah. Pasti teman-teman kan banyak yang tanya nih, enak mana nih, mau pakai bata merah kah atau pakai bata ringan kah? Harusnya seperti apa gitu kan? Ayo kita coba di sini belajar perbandingan antara pakai bata merah sama bata ringan. Oke, kita mulai dari bata merah dulu ya, karena teman-teman sudah pada tahu nih bata merah itu dari apa bahannya kayak gitu kan. Kita bicara soal spesifikasinya bata merah kayak gitu. Bata merah itu dia ukurannya kecil, kurang lebih sekitaran 10 cm kalau nggak salah, yang memiliki tebal kurang lebih juga sekitaran 5 cm kayak gitu. Nah, secara bobot ya lumayan berat satu bijinya ketimbang bata ringan. Terus bicara soal kelebihannya dulu, kita bicara soal kelebihannya dari bata merah. Bata merah itu kelebihannya itu pertama mudah didapat. Harga itu cenderung lebih murah karena ukurannya yang kecil, jadi harganya sangat-sangatlah murah, terjangkau sekali gitu. Terus yang ketiga, mudah untuk membuat dinding yang ukurannya kecil. Jadi kayak misalnya ukuran dindingnya itu sekitaran 20 cm atau 15 cm, pakai bata merah ini cukup sangat nyaman kayak gitu. Terus yang keempat, mudah dipasang karena ukurannya kecil, jadi tukang ketika masang itu lebih mudah dan lebih fleksibel lah, mau di model apapun kayak gitu. Itu kalau misalnya kita bicara soal kelebihannya daripada bata merah. Nah, terus kemudian kita bicara soal kekurangannya nih. Nah, ini nih kekurangannya nih. Kalau bata merah itu kekurangannya itu tuh ketika masang memang kecil, di sela-sela kecil ini gampang nih masangnya gitu kan, tapi waktunya lama karena ukurannya yang kecil itu kan, masang satu persatu tuh untuk mendapatkan 1 meter itu butuh waktu kayak gitu. Jadi pertama kekurangannya adalah waktu yang lama kayak gitu. Yang kedua, ketika pemasangan itu susah untuk rapi kayak gitu, karena kita nyusun bata yang kecil-kecil itu, tipis-tipis itu susah gitu loh. Tidak semudah bata ringan yang notabene areanya luas gitu, lebih lebar gitu kan, karena 20 x 60 kayak gitu. Kalau bata merah kan kecil-kecil nih, jadi kalau misalnya buat lurus tuh susah, bukan nggak bisa tapi susah gitu. Terus yang ketiga itu bebannya berat gitu. Kenapa bebannya berat? Karena per satu bijinya itu ya sekian gram kayak gitu. Ketika 1 meter dia kan membutuhkan sekitaran 104 meter gitu, 104 biji maksud saya, mohon maaf. Jadi 104 biji ketika digabung itu kan sekian gram dikali 104 udah berapa beratnya kayak gitu. Itu kekurangannya daripada bata merah kayak gitu. Terus selanjutnya itu kita bicara tentang bata ringan. Nah, bata ringan ini memiliki area yang cukup luas gitu kan, karena dia memiliki areanya itu 20 cm tingginya, lebarnya 60 cm, dan ketebalannya itu ada 2 macam, ada yang 10 cm sama 7,5 cm kayak gitu. Kelebihan dari bata ringan, yang pertama ya dia karena luasannya areanya tadi itu 20 x 60 cm, otomatis untuk mendapatkan 1 meter tuh cukup cepat kayak gitu. Pertama berarti tingkat kecepatan pemasangan dia lebih cepat. Yang kedua bata ringan ini dia lebih ringan, namanya juga bata ringan kan,
Jadi dia lebih ringan kayak gitu daripada bata merah. Yang ketiga, lebih mudah untuk rapi kayak gitu pemasangannya. Beda sama bata merah, karena bata merah itu kan notabene kan nyusunnya kecil-kecil, untuk membuat rapi dari atas ke bawah itu kan agak susah. Kalau misalnya bata ringan itu lebih mudah ngerapikannya karena dia langsung lebar-lebar. Kekurangan daripada bata ringan ini, pertama, dia itu pasti susah dicari karena itu tidak semua toko material itu jual bata ringan. Karena dia pabrikasi, bentuknya itu pabrikasi gitu kan, bukan buatan rumahan seperti bata merah. Terus kemudian kekurangan yang kedua, daya serapnya air tuh sangat tinggi gitu, karena kan dia bata ringan yang notabene itu rongganya di dalam itu kan cukup lumayan, jadi daya serap kepada air itu cukup tinggi gitu. Dan pengeringan juga cukup lama karena rongganya tuh cukup banyak sekali, makanya daya serapnya juga tinggi dan daya menguapnya air yang sudah diserap itu juga cukup lama. Dan kelemahan yang ketiga, ketika kita motong 20 cm, karena ini kan lebarnya 60 cm nih, kita butuhnya cuma 40 cm, kita motong 40 cm kan sisa 20 cm. Nah 20 cm ini belum tentu bisa dipakai lagi, ataupun kita butuh 50 cm gitu kan, berarti kan kebuang 10 cm, dan ini belum tentu kepake lagi karena ketika dipotong itu bisa jadi patahannya itu gak rapi lagi seperti yang ini, yang dari awal kayak gitu. Jadi secara fleksibilitas daripada penggunaannya itu agak rumit gitu loh ketika ada pemotongan seperti itu. Itu tadi kekurangan dan kelebihan daripada bata ringan dan juga kekurangan dan kelebihan daripada bata merah. Nah sekarang kita bicara soal biaya nih. Nah biaya ini cukup seru nih kalau udah bicara biaya. Di biaya itu kalau misalnya bata merah harganya per biji itu sekitar Rp550 per biji. Nah, sedangkan kalau misalnya 1 meternya bata merah itu membutuhkan 104 biji. Jadi 104 biji dikali Rp550 ketemunya adalah ini. Itu. Nah, terus kemudian bata ringan. Bata ringan itu kita beli di toko bangunan itu mereka jualnya per kubik. Per kubiknya itu adalah 750.000. Kok banyak 750? Tenang, ini per kubik. 1 kubiknya itu dapat 111 biji. Ini kita bicara dalam konteks bata ringan yang 7,5 cm ya. Nah, ketika 750.000 karena per 1 kubik, per bijinya berapa sih gitu? 750.000 dibagi 111 adalah jadi Rp6.760, sekitaran ya 7 ribuan lah kayak gitu. Kalau yang tadi bata merah itu 550, ini bata ringan ya 7 ribuan, nah kurangnya seperti itu. Kok tinggi mas ya? Nah tunggu dulu, kita lihat lagi nih, diurai lagi. Kebutuhan 1 meternya bata ringan itu membutuhkan 8,3 biji, berarti 8,3 dikali harga per bijinya berapa tadi? 6.760 dikali 8,3 ketemunya adalah ini dia. Ini. Nah, itu hasilnya. Jadi kalau yang bata merah adalah 57. Nah, kalau misalnya bata ringan 56.000. Selisihnya sekitar Rp1.000 dari bahan. Nah, kita bicara lagi kepada ongkos tukang. Nah, ongkos tukang saya pakai ini aja ya, pakai borongan aja ya. Kalau borongan bata merah itu ongkosnya per meter adalah 41.500. Terus kemudian untuk bata ringan harga per meternya adalah 30.000. Nah ini sudah mulai kelihatan nih, kelihatan ininya selisihnya 41.500 dibanding 30.000, berarti sekitaran 11.500 selisihnya. Ditambah Rp1.000 selisih tadi berarti kan 12 ribuan per meter ini teman-teman. Ini per meter persegi. Nah ini udah kelihatan nih ya, dari harga selisihnya seperti itu. Kalau misalnya kita bicara harga dan kecepatan waktu, bata ringan menang. Ketika sudah bicara soal kekokohan ataupun kepadatan, masalah rembesan dan segala macam yang sudah kita sampaikan tadi di awal, bata merah lebih oke. Nah sekarang ini yang mana nih yang mau dipilih daripada teman-teman? Jadi teman-teman silahkan berhak memilih mau pakai bata ringan atau bata merah, silahkan kayak gitu. Karena kami tidak ingin kemudian menentukan yang mana yang lebih baik nih kayak gini, karena setiap material memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan
hal semacam itu kembali lagi kepada teman-teman. Teman-teman enaknya mau pakai yang mana? Setidaknya saya sudah sampaikan bahwa kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini daripada bata merah sama bata ringan. Kalau misalnya daripada teman-teman mempunyai ide ataupun opini yang lain tentang pendapat saya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, teman-teman, kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment channel orang-orang lapangan, channel properti dan channel konstruksi. Salam properti.